Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Reportase Weekend di akhir pekan bersama kami berdua dari studio kami di Washington DC membawakan berbagai informasi menarik bagi Anda semua. Bersama saya Ian Umar dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Weekend ini semoga kegiatan Anda berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Dan jangan lupa Ian, kalau misalnya di Amerika Serikat ini, terutama di Washington DC, itu lagi gerah-gerahnya, lagi sumuk-sumuknya, lagi panas-panasnya, trik-triknya. Jangan lupa pakai sunscreen pemirsa, lindungi proteksi kulit Anda. Panasnya tuh bisa sampai 40 derajat. Betul, pemirsa. Jadi memang panas sekali di sini. Kita sedang menghadapi yang namanya gelombang panas di seluruh Amerika. Betul. Jadi kita semua banyak minum air, banyak juga pakai topi, pakai payung. Jadi cukup agak menyulitkan beberapa hari ini. Tapi nanti juga ada informasinya di Reportase Weekend. Jadi kita akan sampaikan berbagai informasi menarik bagi Anda semua. Sejumlah wilayah di Amerika mencatat suhu tertinggi dan terlama dalam sejarah. Petani hingga tunawisma dihantui kekhawatiran akan gelombang panas ekstrim. Tak hanya fisik, kesehatan mental warga pun bisa terpengaruhi. Berlatar belakang masa kecil tinggal di Indonesia, Nadia Bolkin menulis cerpen horor diinspirasi kepercayaan seperti kejawen. Ia juga banyak memasukkan tema sosial politik Indonesia di dalam tulisannya. 13 cerpennya telah diterbitkan menjadi buku berjudul She Said Destroy. Lionel Messi tampil perdana untuk Inter Miami menghadapi klub Meksiko Cruz Azul pada Jumat 21 Juli lalu 2023. Kehadiran Messi diprediksi berdampak pada industri sepak bola Amerika dan tak hanya itu, debut Messi ikut dimanfaatkan oleh bisnis di Miami untuk mendulang rezeki. Pemirsa, isu perubahan cuaca atau climate change memang kita hadapi secara global saat ini. Dan kita juga mengalaminya secara langsung, contohnya mungkin suhu yang cukup panas ataupun juga ada berbagai cuaca yang cukup ekstrim di sini. Contohnya tidak hanya panas, tapi di musim dingin kita menghadapi salju ataupun juga dingin yang cukup berlebihan di sini. Dan ini sudah sarapan kita sehari-hari sepertinya. Dan sudah semakin ekstrim saat ini. Saat ini pun di musim panas di Amerika, tepatnya di sekitar pantai timur dan juga pantai barat Amerika, kita menghadapi yang namanya heat wave atau gelombang panas ya. Dan gelombang panas ini terjadi di banyak wilayah, tidak hanya di pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat, tapi juga di tengah-tengah Amerika. Dan ini merupakan gelombang panas yang terpanjang juga mencatat sejarah. Jadi mulai dari petani hingga tunawisma atau para pekerja yang bekerja outdoor itu merasakan dampak yang luar biasa saat ini pemirsa. Dan ini juga tidak hanya berpengaruh pada fisik tapi juga pada kesehatan mental mereka. Sepertiga warga AS menghadapi gelombang panas yang menyapu wilayah California di barat hingga Florida di timur. Tak hanya Amerika Serikat, gelombang panas juga dirasakan sejumlah negara di Eropa. Penasihat cuaca panas ekstrim PBB memperingatkan akan kemungkinan kondisi bertambah parah. These events will continue to grow in intensity and the world needs to prepare for more intense heat waves. The recently declared El Niño is only expected to amplify the occurrence and intensity of extreme heat events. So we're in for a bit of a ride, I'm afraid. And they will have quite serious impacts on human health and livelihoods. Phoenix, Arizona mencatat suhu panas ekstrim terlama dalam 19 hari berturut-turut. Sementara di Death Valley, California, wilayah terpanas di AS, suhu mencapai 55 derajat Celcius. Sejumlah tunawisma di kawasan Palm Springs, California, terpapar suhu 48 derajat Celcius. The heat was so hot yesterday. A few of the guys that are camped out here said that there was somebody that
had a heat stroke and possibly, I think they died. California merupakan negara bagian dengan jumlah warga tunawisma terbanyak di Amerika Serikat. Data Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika Serikat menunjukkan di California ada 171.500 warga yang alami ketunawismaan. Di kota besar seperti San Francisco, penyebab utama ketunawismaan adalah tidak tersedianya tempat tinggal terjangkau secara merata menurut Biro Konsultansi McKinsey & Company. Pertanian California yang merupakan salah satu sektor signifikan di negara bagian tersebut juga terdampak. Meski tak alami kekeringan, pekerja tak bisa berlama-lama di luar ruangan. We'll cut the working hours off an hour or two just because it's too hot in the afternoon to be working outdoors. Tak hanya fisik, suhu panas ekstrim berdampak pada kesehatan mental manusia. It's easier to become stressed, and so anxiety levels can increase. It kind of triggers your body's sympathetic response, so your heart rate rises. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, NOAA, mencatat bulan Juni 2023 sebagai bulan Juni terpanas di AS sejak 1850. Sejumlah ilmuwan menyebut rata-rata suhu bumi tahun ini adalah yang terpanas dalam sejarah bumi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya memang ini luar biasa pemirsa, seperti contohnya di daerah gurun di California ya Ian, itu mencapai 55 derajat Celcius, bisa dibayangkan bagaimana panasnya ya, itu membakar sekali. Dan juga menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, tahun 2022 itu merupakan tahun ke-6 terpanas sepanjang sejarah sejak pertama pencatatan data tahun 1880. Dan di sini tuh memang sudah terasa panas, tapi kita juga bisa lihat bahwa di Indonesia ya, beberapa bulan lalu sempat juga panas sekitar 36 derajat beberapa minggu. Memang batas untuk ekstrim panas itu di atas 37 derajat Celcius. Dan kalau udah di atas itu memang suhunya sudah sangat panas sekali. Jadi memang kita harus mulai melindungi, sadar tentang climate change dan perubahan cuaca, dan kita melindungi lingkungan sekitar kita. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya. Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Kehadiran Lionel Messi di Florida untuk bermain di klub Inter Miami merupakan angin segar bagi persepakbolaan nasional Amerika Serikat. Dan ia datang ke Amerika Serikat dibayar dengan angka yang cukup fantastis, sekitar 125 hingga 160 juta dolar. Dan rencananya ia akan bermain untuk 2,5 musim atau sekitar 2,5 tahun. Jadi ini bisa kita prediksi ya, antusiasme warga Amerika akan sepak bola selama 2,5 tahun ke depan. Iya, banyak sekali pengaruhnya pemirsa, karena mereka sangat antusias menyambut Lionel Messi ini bergabung dengan klub di Amerika yaitu Inter Miami. Dan dia sudah turun ke lapangan dan bertanding bersama timnya melawan klub Cruz Azul hari Jumat lalu tanggal 21 Juli. Pertandingannya seru banget, dan ini juga dikatakan akan membawa dampak yang cukup banyak, tidak hanya semangat untuk sepak bola di Amerika ya, tapi juga perekonomian dan bisnis di sekitar klub sepak bola ini dan juga di kota Miami. Di Stadion Drive Pink di kota Fort Lauderdale, negara bagian Florida, Amerika Serikat, di belakang saya ini, Jumat malam waktu Amerika Serikat, bintang sepak bola dunia Lionel Messi akan melakukan debutnya dengan mengikuti pertandingan perdana bersama klub barunya, klub asal Amerika Serikat, Inter Miami, dalam pertandingan melawan klub asal Meksiko, Cruz Azul, dalam Leagues Cup. Ini adalah liga yang diselenggarakan oleh CONCACAF, Asosiasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan juga Karibia. Yang menarik, ini adalah pertandingan perdana Messi di Amerika Serikat setelah memutuskan untuk hijrah dan melanjutkan karir sepak bolanya di sini. Nah, yang lebih menarik lagi sebetulnya, sepak bola bukanlah salah satu olahraga yang populer di Amerika jika dibandingkan dengan American football maupun bola basket. Tapi dari beberapa wawancara yang sudah saya lakukan dengan pengamat sepak bola dan juga dengan beberapa pelatih sepak bola di daerah Miami dan sekitarnya, mereka justru optimistis dan juga sangat antusias menyambut kedatangan Messi karena diharapkan
hal ini akan meningkatkan dan juga mengembangkan ketertarikan masyarakat Amerika terhadap olahraga sepak bola dan industri sepak bola. Kind of related to myself. When I was 15, I left because there was no other opportunity. There wasn't an Inter Miami where I can shoot to do that. In today's world, now there is, and now you have a figure like Messi, like Busquets, like all these people that come in and join it, and it's just, for sure, it's like a magnifying glass to like, hey, like this is now a possibility, like this is happening in our own, literally in our own towns. Kemeriahan dan juga antusiasme warga di sekitar kota Miami untuk menyambut the GOAT alias the greatest of all time, pemain sepak bola terbaik sepanjang masa Lionel Messi ini datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari mural-mural bergambar wajah Messi di seantero kota Miami, kemudian juga ada restoran-restoran yang mengubah menu mereka agar bernuansa Lionel Messi, dan juga ada banyak pedagang asongan yang mulai menjajakan kaos-kaos jersey Messi di Inter Miami dengan nomor punggung 10. The impact of Messi here is like a revolution, you know. He changed the vibes and the atmosphere of the city, and he's giving so much work to all of us, you know. Wow. It's kind of like a blessing to the economy in Miami. Of course, yeah, it is. Tapi yang jelas, para pecinta sepak bola di seluruh dunia akan memperhatikan Amerika untuk melihat warna seperti apa yang akan ditorehkan Messi di sini. Rifan Wiastono, Alam Burhanan, Sharon Sumolang, Florida, Amerika Serikat, VOA. Ya, kehadiran Messi di Florida tidak hanya menguntungkan para bisnis di sekitar Miami, tapi juga membuat warga Amerika Serikat yang tadinya tidak terlalu antusias dengan sepak bola menjadi lebih antusias. Apalagi para fans seperti saya misalnya dan juga banyak orang. Ya, antusias itu bisa dilihat langsung di Stadion Inter Miami yang mana debut dari Lionel Messi ini bertanding dengan tim Inter Miami melawan Cruz Azul yang berlangsung tanggal 21 Juli lalu, dan itu seru sekali pemirsa, bisa dilihat dari sorak-sorai penonton dan juga penonton yang keluar dari stadion. Mereka langsung meneriakkan nama-nama Messi dan seru sekali. Acaranya seperti apa dan komentar dari beberapa penonton kita lihat dalam liputan berikut. Ya, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan dan terlihat sekali fans dari Messi semuanya puas dengan hasil skor malam hari ini. What do you think about today's match? What do you think about today's match? Messi is the best. Messi is the best. Messi is the best. Are you satisfied? You happy with the match? Very. Very happy. Today is history. Today is history. Why do you think today is history? Because Messi, his first game in America officially. First time that he played for this team, he scored in the very, very last minute with his favorite kick. Right. Free kick. Oh, incredible. It was incredible experience. Awesome. I love incredible the match. game, everything, the atmosphere, everyone. It was awesome. Yeah. Well worth it. Semua senang, hari ini hari yang membanggakan, hari yang bersejarah karena kali pertama Messi main di Amerika Serikat dan menyumbangkan satu gol yang ditunggu-tunggu oleh para fans Messi di Miami, bahkan dari berbagai daerah lain. Love you, Messi. I love you. You love Messi? Yeah. How much do you love Messi? 1 to 10, 10. 11. I love Messi. You love Messi? I'm from Venezuela, but he from Argentina. Oh, okay. So Argentina, Santa Fe. Argentina pride. Right? Yeah, Argentina, always. What do you expect of Messi, you know, like in the future, being in the US for the first time? And what do you hope? Here, Messi is gonna be the world of the champion with the Inter. He's a champion, so the best player. Wherever player. he plays, he's gonna be the GOAT. Did you see the last 30 seconds? Was amazing. Right. Nggak berhenti sorak-sorai untuk Lionel Messi pada malam hari ini. Meski demikian, masih banyak yang berharap untuk melihat kehebatan Messi di permainan-permainan selanjutnya. Dari Fort Lauderdale, Florida, Sharon Sumolang, Alam Burhanan melaporkan.
Waduh, seru banget ya pertandingan dengan Cruz Azul itu. Yeah. Ternyata juga mencetak gol pertama Lionel Messi pada menit ke-94 dengan tendangan bebasnya dan membuat timnya menang 2-1. Dan baru-baru ini juga Messi bersama timnya juga baru menang dengan melawan klub Atlanta dengan gol 4-0. Yeah. Wah, ini semangat banget. Dan dia juga mencetak 2 gol di situ. Iya, rasanya aku ingin berada di sana ya, nonton langsung bagaimana legenda sepak bola ini beraksi. Dan juga kalau di sana pasti akan ketemu dengan banyak selebriti ya. Ada LeBron James, ada Serena Williams, ada Kim K juga, Kim Kardashian. Jadi bakalan bisa nonton Messi dan bisa nonton seleb. Banyak yang menonton. Ya. Nah pemirsa, Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Saya ada pengakuan sedikit nih pemirsa. Sebenarnya saya pecinta sekali dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita tentang cerpen, ataupun film-film tentang horor. Kenapa ya? Mungkin karena ini ada misterinya, ada sudut cerita mengenai cerita rakyatnya. Dan itu lekat sekali dengan mungkin pada saat saya besar di Indonesia. Karena cerita-cerita itu banyak dijadikan topik-topik untuk novel, cerpen, dan juga film horor. Kita akan berkenalan dengan seorang penulis horor nih. Ya, ini adalah orang Amerika, keturunan Indonesia. Ia namanya adalah Nadia Bolkin, berdomisili di Washington DC, dan ia telah menulis sejumlah cerpen dan juga sekarang sedang mengarang sebuah buku horor nuansa mistis Indonesia. Wah, luar biasa. Antara lain dipengaruhi oleh kejawen seperti dalam budaya dari ayahnya. Dan langsung aja kita kenalan dengan Nadia berikut ini. Basically in my stories, I either write about Indonesia or I write about Nebraska. Penulis muda ini memang berdarah campuran Indonesia-Amerika. Nama saya Nadia Bolkin, saya tinggal di Washington DC, dan saya penulis cerita-cerita horor. I only write about the places that I know, and yeah, I definitely like to use it as an opportunity to bring a different perspective to Western horror audience. Nadia Bolkin mulai menerbitkan cerpen horor sejak umur 21 tahun untuk mencari uang saku saat kuliah. Karena suka kisah-kisah horor, sejak awal ia selalu memasukkan tokoh hantu dalam tulisannya. I actually have never had a paranormal experience and do not want to have a paranormal experience, but I think that horror is really fun, exciting, and lets you do a lot of experimentation. Cerpen Nadia bertema supernatural dan psikologis. Ia banyak menggali kisah supernatural yang disampaikan keluarganya waktu kecil tinggal di Indonesia, dipadukan dengan latar pendidikan ilmu politiknya. Some of that comes from listening to their stories about kejawen beliefs, beliefs that there is black magic practitioners who can, curse you with a look. So you have to be very careful. That was also the kind of stories that I just grew up with from my parents' friends. I think that Indonesians really love scaring children with scary stories. Menurut Nadia, pembaca kisah horor suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga tak jadi halangan baginya untuk menulis berlatar budaya Indonesia bagi komunitas horor Amerika. Usually my messages are about social messages or about politics or kind of about the consequences of people's actions, but my genre is sort of socio-political horror is what I call it. So I definitely write with a message, yes. 13 cerpen horor Nadia telah diterbitkan ke dalam buku berjudul She Said Destroy tahun 2017. Had already washed the bullet in holy water that he said came from the very north of the Equator Springs. Selain memperoleh berbagai nominasi seperti This Is Horror Award, She Said Destroy dibuka dengan kata pengantar oleh Paul Tremblay, penulis favorit Nadia. Paul telah menerbitkan 10 buku
termasuk The Cabin at the End of the World, yang baru-baru ini difilmkan dengan judul Knock at the Cabin. Paul mulai mengenal Nadia tahun 2008 saat membaca cerpennya Intertropical Convergence Zone. And soon after reading it, it's like, oh, I need to know who this person is. Because that story really sort of, it excited me. It threw me for a loop. I'd never really read anything write it. And frankly, at the time, I was really upset that someone as young as she was at the time wrote that story. Bagi Paul, Nadia adalah salah satu penulis horor kontemporer favoritnya. What I deeply admire about her work is, how smart she is and how smart the stories are. And she's able to get her many points across without being didactic, without sort of preaching. She lets the story do the work. Di tengah kesibukan kerjanya sebagai peneliti, Nadia tengah menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Ya Ian, kalau misalnya di Indonesia itu kan kita sehari-hari nggak hanya di cerpen atau di TV, film gitu ya, atau siaran radio yang berbau mistis, tapi juga kayak peraturan sehari-hari misalnya, kamu jangan pulang maghrib nanti kamu diculik sama wewe gombel atau apa. Itu kan sangat lekat ya, jadi kegiatan sehari-hari itu dipenuhi dengan kepercayaan dengan mistis-mistis tadi. Karena itu kan juga budaya kita gitu. Betul. Bagian dari budaya kita waktu kita dibesarkan di Indonesia. Nah, pemirsa kayaknya senang sekali nih saya sudah melihat bahwa Nadia ini punya cerita-cerita bagus. Kayaknya perlu dibaca nih. Saya akan cari cerpen dari Nadia tadi yang bisa menggabungkan antara isu horor dengan politik malah. Isu sosial. Isu sosial juga. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dan informasi-informasi tadi mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Saatnya buat kami untuk undur diri. Saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi kami tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial VOA Indonesia. Kalau gitu kami undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah.